What's up? Ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Headline kali ini, menjelang peluncuran tim-tim MotoGP, ada kabar mengejutkan bahwa Pedro Acosta kini diincar pabrikan-pabrikan besar MotoGP nih. Nah, siapa kira-kira? Apakah dari Yamaha, Honda, Aprilia, atau Ducati? Dan juga, MotoGP akankah meniru Superbike untuk penentuan nomor start balapan di hari Minggu dari hasil sprint race? Dan tak lupa, ada berita-berita menarik lainnya, langsung aja kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Pedro Acosta menarik minat setiap pabrikan di MotoGP, termasuk Ducati. Dan manajernya telah memperingatkan KTM. Acosta bersinar dalam musim debutnya tahun lalu dan melakukan cukup banyak hal untuk mendapatkan kesempatan naik ke garasi pabrik KTM untuk tahun 2025. Namun, masalah keuangan KTM telah muncul sejak saat itu. Perusahaan tersebut memasuki administrasi mandiri dengan utang setidaknya 1,8 miliar euro, tetapi bersikeras balapan mereka tidak terpengaruh. Dan sekarang telah mendapatkan kembali kepercayaan dari calon investor. Manajer Acosta, Albert Valera, memberitahu Motorsport tentang situasinya. Saya katakan bahwa untuk tahun 2025, saat ini, semuanya tetap sama kecuali situasinya memburuk dan kami mendapatkan informasi dari KTM. Namun pesannya adalah bahwa mereka masih berada di kejuaraan dunia dan mereka bergantung pada proyek balap MotoGP untuk memberi KTM lebih banyak kekuatan di pasar. Namun, para rivalnya, termasuk Ducati, tengah mengincar tanda tangan Acosta. Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya berbicara dengan banyak pabrik, terus-menerus karena kami memiliki hubungan yang baik dan ada komunikasi setiap hari. Semua pabrik menghubungi saya dan menanyakan keadaan Pedro Acosta, mendoakan agar situasi ini tidak mempengaruhinya. Mereka memberi saya dukungan dan mendoakan yang terbaik bagi kami. Dan saya tahu bahwa semua pabrik, saat kita berada dalam posisi di mana kita harus mencari alternatif, saya yakin mereka juga akan terbuka untuk membantu Pedro. Pedro adalah berlian. Dia baru berusia 20 tahun. Dia sudah menunjukkan banyak hal dan pabrik manapun akan senang menggunakan jasanya. Manajer Acosta mengungkapkan ketidakpercayaannya atas kemerosotan keuangan KTM yang tiba-tiba. Tidak seorang pun memperingatkan kami tentang kemungkinan ini ketika kami menandatangani kontrak pada bulan Mei. Kami diberitahu bahwa KTM adalah raksasa dengan kekuatan finansial yang besar. Bagi kami, ini benar-benar kejutan. Ini bukan berita yang mudah untuk diterima. Untungnya, dari apa yang kami dengar, proyek ini akan berlanjut di MotoGP. Jadi tidak ada risiko tidak punya motor untuk tahun depan. Yang kami heran adalah dalam kondisi apa kami bisa bersaing. Pada bulan Mei, kami menandatangani kontrak dengan proyek pemenang, dengan perusahaan yang telah menghasilkan laba puluhan juta, dan dengan pesan yang jelas bahwa mereka berada dalam posisi yang kuat untuk dapat melawan juara saat ini di MotoGP yaitu Ducati. Namun, saat ini tidak demikian. Tiba-tiba dalam 6 bulan, semuanya berubah dan kita bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Itu adalah sesuatu yang membuat kami khawatir dan menyangkal hal yang sudah jelas akan menjadi tidak masuk akal. Saya pikir kita harus mengakuinya dan bersikap jujur. Dan jelas, baik Pedro maupun saya, serta keluarganya dan lingkungannya prihatin dengan situasi KTM saat ini. Hubungannya baik. Seperti biasa, kami berbicara dengan departemen balap dan pimpinan proyek yang terlihat adalah pit bearer. Saya memahami bahwa pit bearer mungkin tidak tahu tentang situasi yang kami hadapi saat kami menegosiasikan kontrak dengannya pada bulan Mei. Saya yakin bahwa seluruh departemen balap MotoGP adalah korban dari salah urus KTM. MotoGP memperkenalkan sprint race pada awal musim 2023, yang secara signifikan merubah format akhir pekan yang sudah terbukti. Meskipun ada konsensus bahwa langkah ini sukses, beberapa orang merasa bahwa hal ini telah mengalihkan perhatian dari kualifikasi dan membuat jadwal menjadi berat bagi tim. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan motorsport.com, mantan manajer tim KTM, Francisco Guidotti, menyarankan agar hasil dari sprint race digunakan untuk menentukan grid start untuk Grand Prix. Hal ini juga akan membuat sesi latihan kedua pada Jumat tidak terlalu menegangkan bagi para pembalap yang terlibat. Ide ini sebenarnya bukan hal baru.
Karena sprint race di kejuaraan dunia Superbike digunakan untuk membentuk 3 baris pertama untuk race 2. Guidotti berharap sprint MotoGP menjadi penentu untuk urutan start di Grand Prix. Jika saya bisa mengubah sesuatu, itu adalah kualifikasi. Dengan format saat ini, kami harus berusaha keras pada Jumat sore. Tapi itu hanya hari Jumat, jelas Guidotti. Hari Sabtu terlalu menegangkan. Kualifikasi 1 dan kualifikasi 2 sangat melelahkan. 2 jam kemudian, kami sudah menjalani sprint race. Saya ingin mengubah format kualifikasi. Jika terserah saya, akan ada kualifikasi gabungan dari sesi Jumat sore dan Sabtu pagi. Ini akan menentukan grid start untuk sprint. Kemudian, saya akan menggunakan hasil sprint race untuk menentukan grid start balapan utama. Meskipun kualifikasi lebih penting bagi para rider dan tim daripada di masa lalu, karena menyalip menjadi lebih sulit daripada sebelumnya, perhatian media secara signifikan lebih rendah karena sprint berlangsung tak lama setelah kualifikasi pada Sabtu. Saat ini, kualifikasi hanya penting selama 2 jam. Dulu, kualifikasinya berlangsung dari hari Jumat sore hingga Minggu sore. Dengan format saat ini, media lebih fokus pada sprint race daripada kualifikasi. Dari sudut pandang media, kualifikasi adalah resiko besar yang hampir tidak ada artinya. Kritik lain terhadap format baru ini adalah bahwa sprint tidak terlalu penting bagi para pembalap yang berada di luar 9 besar. Jika Anda tidak berada di posisi 9 besar, Anda tidak perlu memaksakan diri. Tidak masalah jika Anda finish 12 atau 15, tidak ada bedanya. Akan berbeda jika itu penting untuk grid start balapan utama. Keuntungan lainnya adalah para rider tidak akan melakukan gerakan yang beresiko karena mereka harus ingat bahwa mereka akan terkena penalti dengan posisi start yang buruk. Akhir pekan akan menjadi lebih seimbang dengan format ini. Maverick Vinales, saatnya membuat sejarah. Maverick Vinales mengejar rekor Red Bull KTM Tech 3 pada musim 2025. Pembalap Spanyol itu bisa menjadi pembalap pertama dalam sejarah MotoGP yang naik podium untuk 4 pabrikan berbeda. Saya bisa menjadi pembalap pertama dalam sejarah olahraga ini yang memenangkan perlombaan dengan 4 merek berbeda. Itu tujuan besar saya. Kata-kata ini datang dari Maverick Vinales, diucapkan dalam percakapannya dengan MotoGP.com. Pada bulan Agustus tahun lalu, beberapa minggu sebelumnya, kepindahan dari tim pabrikan Aprilia ke Red Bull KTM Tech 3 resmi diumumkan. Langkah tersebut mengejutkan banyak pengamat. Apalagi, Vinales telah memenangi balapan sprint dan GP untuk Aprilia di Austin pada awal musim. Saat itu, pemain Katalan dan timnya dari Noale sepertinya bisa memasuki perebutan gelar Piala Dunia. Perubahan ini adalah sebuah resiko, tapi saya percaya pada diri saya sendiri. Jika Anda mempunyai tujuan, maka saya akan menunjukkan segalanya pada tujuan itu. Dan tujuannya adalah memenangkan balapan di MotoGP dengan 4 merek berbeda. Kemenangan di Aprilia memang sudah bersejarah, karena kemenangan bersama 3 pabrikan hanya diraih oleh kalangan elit sepanjang sejarah kelas Premier. Dengan kesuksesan saya mencapai kesuksesan penuh di Aprilia. Saya mencapai hasil terbaik. Pada tahun ini, Top Gun memasuki musim ke-10. Pada tahun 2015, dia melakukan debut untuk Suzuki di MotoGP. Setahun kemudian, disusul dengan kemenangan pertamanya untuk tim asal Jepang. Musim berikutnya, dia pindah ke Yamaha sebagai rekan setim dari legenda Valentino Rossi. Dia memenangkan 3 dari 5 balapan pertamanya di musim 2017. Namun alih-alih terus-menerus memperebutkan gelar juara dunia, yang terjadi justru hasil yang semakin tidak memuaskan selama bertahun-tahun dan akhirnya akhir waktunya yang memalukan di M1 dengan skorsingnya. Pada akhirnya, berkat Aprilia, pembalap Katalan itu bisa mengikuti balapan selanjutnya. Ketika perusahaan besutan Noale Vinales itu membuka peluang baru di kelas Premier pada pertengahan musim. Awalnya tak terlihat sukses membalap selanjutnya. Pada balapan pertamanya di RSGP, pembalap Spanyol itu berada di urutan terbawah daftar hasil. Baru, setelah dia mempekerjakan kepala kru semasa masih di Suzuki, kombinasi Vinales Aprilia mulai terus membaik. Jika pembalap berusia 30 tahun itu, kini bisa juga mendaftar sebagai pemenang balapan di RC16, maka itu akan menjadi sejarah tidak hanya di era MotoGP, tapi sepanjang sejarah kelas Premier yang kini telah berlangsung sejak saat itu, yaitu 1949. Hal ini juga menjadi luar biasa karena dia mampu meraih kesuksesan di berbagai konsep sepeda motor. Suzuki dan Yamaha mengandalkan mesin 4 silinder segaris dan sasis terkait. Sementara Aprilia mengandalkan desain V4 yang kini tersebar luas sejak bergabung dengan MotoGP. KTM RC16 juga akan memiliki mesin 4 silinder dengan konfigurasi V.
Untuk mencapai tujuan besar tersebut, pemain asal Spanyol itu harus bersaing lebih dulu dengan rekan satu timnya. Di musim mendatang, dia akan bersaing dengan Enea Bastianini. Serta di tim pabrikan, ada Brad Binder dan rekan senegaranya Pedro Acosta. Dia sudah menunjukkan pada bulan Desember bahwa dia bersemangat dengan pekerjaan barunya. Vinales hadir sebagai penonton saat test drive di Jerez, di mana Pol Espargaro dan Dani Pedrosa menguji suku cadang baru untuk musim mendatang. Kontraknya dengan KTM berlaku hingga 2026, waktu yang cukup untuk mencetak sejarah.